2 hari berlalu. Saat kejadian itu, tak ada telepon atau Mas Bayu mengunjungi. Hidupku lebih tenang karena fokus dengan usaha. Kini, usaha warung masakan Padang sudah menjadi rumah makan Padang. Tentu dengan memperluas dan memperbagus bentuk bangunan. Aku juga mempekerjakan 3 orang karyawan. Sebuah impian yang sudah lama ingin tercapai. Alhamdulillah tercapai. Asal ada usaha dan sabar, pasti ada jalannya. Bapak juga mengingatkan agar menyisihkan uang buat sumbangan biar yang didapat berkah. Dan rencananya setiap Jumat aku dan Yana keliling ke sekitar membagikan nasi bungkus untuk tetangga kurang mampu. Ter ponselku bergetar, ada pesan WA masuk. Mas Bayu, gumamku, lalu membuka WA darinya. Aku ingin bertemu Raka. Menghela nafas besar, hal ini tidak membuatku semangat. Namun ada rasa tak tega karena Mas Bayu tetap ayah kandung anakku. Pesan WA dari Mas Bayu tidak kubalas. Entah kenapa, untuk bicara baik-baik rasanya tak ingin karena sakit hati belum hilang. Kok enggak dijawab, Rin? Aku hanya rindu anakku. Apakah aku masih salah? Tetap pesan itu hanya aku baca tanpa membalasnya. Kuputuskan meletakkan ponsel di nakas, lalu menggendong Raka berlalu ingin keluar. Baru 1 langkah, tiba-tiba ponselku berdering. Terlihat nama Mas Bayu di layar ponsel. Jika terus menghindar, percuma. Masalah ini tidak akan selesai. Kuputuskan menjawab panggilan ponsel itu. Halo, jawabku dingin. Rina, aku ingin bertemu anakku. Sekarang aku ada di seberang jalan rumah orang tuamu. Atau aku masuk sekarang? Astaga, jadi ia sudah dekat sini. Rumah makan sedang ramai. Seandainya mengelak lagi, pasti terjadi keributan dan bikin malu. Yang telah terjadi sudah cukup membuatku tahu sifatnya. Tunggu di sana. Kuakhiri pembicaraan ini. Ku gendong Raka keluar. Di teras, Bapak duduk sambil membersihkan debu kipas angin. Cucu kakek, bentar ya, tangan kakek kotor. Bapak menyapa Raka. Pak, aku izin ke depan menemui Mas Bayu, ucapku. Hah? Kemana? Tanya Bapak dengan mata membulat. Itu, ku tunjuk ke arah seberang jalan. Dari depan rumah terlihat Mas Bayu berdiri sambil menenteng kantong berisi mainan mobil-mobilan. Bisa dilihat karena kantongnya transparan. Kenapa minta izin Bapak, Rin? Kalian masih suami istri dan Raka juga anak Bayu. Bapak yakin kamu punya keputusan yang tepat. Bapak tidak menyuruh atau melarangmu bercerai. Tapi berpikirlah, kamu pasti bisa memutuskan yang terbaik untuk hidupmu. Aku bergegas dengan menggendong Raka menghampiri Mas Bayu. Hampir mendekat, Raka bersorak melihat Mas Bayu. Kalau ku lepas, mungkin ia mengejarnya. Sepertinya Raka juga merindukan ayahnya. Sampai depan Mas Bayu, ku turunkan Raka dari gendongan. Raka langsung mengejar ayahnya. Anak ayah, ini ayah belikan mainan. Mas Bayu memeluk Raka. Raka pun tampak senang menerima mainan mobil-mobilan itu. Raka udah makan, Rin? Tanyanya. Sudah, jawabku dingin. Bisakah kita bawa ia jalan-jalan sekarang? Mumpung hari Minggu, pintanya. Maaf, aku sibuk, jawabku. Aku tahu kamu sibuk, tapi apa salahnya meluangkan waktu untuk Raka? Jangan jadikan Raka korbannya, Rin.
Kamu menyalahkanku, Mas. Rasanya tak terima dari caranya bicara. Bukan gitu. Lihatlah Raka. Kualihkan pandangan ke Raka. Ya, Raka tampak senang. Tapi hatiku belum bisa menerima Mas Bayu meskipun ia sudah bersikap baik. Aku juga tak ingin memberi kesempatan untuknya karena hatiku masih sakit. Aku sudah mengantarkan Raka bertemu kamu, Mas. Jadi tugasku sudah selesai. Sini, Raka harus tidur siang. Tunggu Rina, aku baru bertemu anakku. Kenapa susah sekali melupakan yang terjadi? Mari kita mulai lagi rumah tangga kita, Rina. Jika semudah itu aku memaafkan, maka kesalahan yang sama akan terjadi lagi. Itulah yang pernah terjadi. Aku tidak bisa, aku capek menghadapimu dan keluargamu. Rin, aku akan merubah sikap. Aku janji kita bisa mulai dari awal. Akan kuturuti semua kemauanmu, termasuk menetap di rumah ibumu. Aku terpana mendengar ucapannya. Ini uang bulanan. Aku sudah gajian kemarin. Ia menyodorkan sebuah kartu ATM. Aku tetap diam. Nomor PIN-nya, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Raka. 400.000 ku ambil buat uang saku. Bahkan aku juga menunggu persetujuanmu jika berkenan membagi sedikit untuk ibuku. Terimalah Rina, kamu masih sah istriku. Entah kenapa ada rasa enggan menerima, padahal itu kewajibannya karena Raka anak kandungnya. Maaf jika jumlahnya tak banyak. Aku masih terdiam dengan rasa ragu. Terimalah Rina, aku tidak akan menceraikanmu. Tidak akan pernah. Akan kutunjukkan jika aku akan jadi seperti yang kamu mau. Dalam hati bimbang, aku tak menjawab atau menerima kartu ATM-nya. Bukan karena merasa aku juga punya uang, tapi aku takut memberi kesempatan. Seandainya perkataan Mas Bayu tidak terbukti, masalah lain akan muncul lagi. Rina, cobalah ingat kembali. Dulu kita bahagia sebelum aku kehilangan satu kaki. Aku tetap diam. Raka butuh kedua orang tuanya. Sudahlah Mas, aku banyak kerjaan. Ku ambil Raka dari gendongannya. Rina, tolong pikirkan lagi. Kamu ngerti nggak dengan kata lelah? Kalian sekeluarga lengkap menyakitiku. Jadi buat apa kesempatan yang akan mengembalikanku ke masalah itu lagi? Lalu aku ingin menyeberang jalan. Tunggu Rin, ini ATM gajiku. Panggilan Mas Bayu tidak ku hiraukan. Kaki ini terus melangkah menjauh. Raka melambaikan tangan ke Mas Bayu. Ia terlihat senang karena sudah punya mainan. Rina, itu kan Bayu. Tanya ibu menunjuknya. Saat aku baru sampai depan rumah. Iya bu, jawabku. Kok nggak masuk? Nggak usah bu, aku nggak ingin bertemu dia lagi. Tapi kasihan loh Rin. Kenapa harus kasihan? Toh ia bukan anak kecil lagi, timpal bapak. Masih membersihkan debu kipas angin. Ya nggak enak aja, masa datang nggak masuk. Rina tahu yang diperbuatnya bu. Nggak usah banyak kasihan. Iya kasihan nggak ke Rina? Terlalu banyak kasihan bisa menyiksa loh. Iya, bapak benar. Itu yang sering terjadi. Kok menyiksa sih pak? Lah, bisa makan hati. Entahlah pak, ibu juga nggak ngerti. Gini loh bu, awalnya Bayu mencoba. Setelah itu mengancam menabrakkan diri bersama Raka. Saat itu ia mikirin anaknya enggak. Setelah itu masih berlanjut ngancam lagi. Ibu pikir deh, apa ia bisa tempat Rina mengadu.
Lah iya aja gitu. Jika ibu khawatir masalah pendamping hidup Rina, mana tahu dapat yang lebih baik. Toh Rina masih muda. Sepertinya Bapak mendukungku berpisah dengan Mas Bayu, meskipun tidak menyuruh secara langsung. Ucapan Bapak berhasil membuatku semangat tanpa rasa bimbang lagi. Ya, aku berpikir tadinya dengan perasaan iba. Yang paling terbesar rasa takutku jika menjalani rumah tangga ini adalah sikap rapuh dan egois Mas Bayu yang bisa berakibat fatal. Terus kelanjutannya gimana dong? Ibu mulai lagi khawatir. Rina, kelanjutannya cuma satu. Berani bicara, apa yang kamu inginkan. Tentunya membuatmu nyaman. Jika kamu memikirkan orang lain, sementara itu tidak membuatmu nyaman, kenapa bergelut dengan itu? Hingga kesempatan buat diri sendiri nyaman akan hilang. Berani mengungkapkan intinya. Justru Bapak memberiku nasihat di depan ibu. Terus Rina maunya apa? Ibu menatapku. Tentu seperti yang Bapak bilang. Sesuatu yang membuatku nyaman, Bu, jawabku. Bersambung.